Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-wuddu yutawaroth. Bab bahwasanya teman dekat itu diwarisi. Teman dekat, teman akrab itu diwarisi. Maksudnya kalau memang seorang itu punya teman akrab, teman dekat, maka kedekatan ini nanti diwariskan kepada anaknya. Artinya anaknya juga nanti menyambung hubungan dengan orang yang pernah dekat dengan seseorang. Seseorang punya teman dekat misalkan dengan seseorang. A dekat dengan B. Ketika A meninggal, dia punya anak. Anaknya ini nanti menyambung hubungan dengan B. Ini sudah kita singgung dalam beberapa hadis sebelumnya ya. Kisah Ibnu Umar dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya bakti yang paling maksimal yaitu seseorang menyambung hubungan dengan keluarga teman ayahnya. Nah, ini sudah kita singgung. Nah, jadi kalau seorang punya teman dekat, maka nanti anaknya pun menyambung hubungan dengan teman dekat ayahnya atau keluarganya. Ini maksud hadis tersebut. Jadi yang namanya teman dekat ini diwarisi. Kedekatan seseorang dengan orang lain nanti diwarisi kepada anaknya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishr bin Muhammad qal akhbarana Abdullah qal akhbarana Muhammad bin Abdurrahman an Muhammad bin Fulan ibn Talhah an Abi Bakr bin Hazm an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal wudda yutawaroth. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman dari Muhammad bin Fulan bin Talhah dari Abu Bakar bin Hazm dari seorang sahabat Nabi, ia berkata aku mencukupimu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya teman dekat ini diwarisi. Jadi di sini hadisnya disebutkan dari seorang sahabat Nabi, tidak disebutkan namanya. Nah ini jadi masalah tidak? Tidak ya, karena kata Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, wala yadur syak fi ainis sahabah. Tidak mengapa, tidak berbahaya keraguan pada jati diri sahabat. Tidak berbahaya pada suatu riwayat keraguan pada jati diri sahabat. Artinya kalau dalam suatu riwayat kita ada sebutkan dari fulan dari tabi'in dari seorang sahabat Nabi, tidak disebutkan namanya, tidak diketahui jati dirinya, maka yang seperti ini tidak membahayakan riwayat tersebut. Kenapa? Li'anna sahabata kulluhum udul, kata Imam Nawawi. Karena para sahabat semuanya adil, periwayatannya diterima ya. Itu Bapak ya. Cuman perlu kita ketahui hadis ini lemah. Lemahnya tapi bukan karena sahabat Nabi yang tidak diketahui identitasnya, tapi karena ada perawi yang lemah ya. Jadi hadisnya berbunyi seorang sahabat Nabi berkata, aku mencukupimu. Dia berkata kepada Abu Bakar bin Hazm, aku mencukupimu dengan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya teman dekat itu diwarisi. Hadis ini sanadnya lemah, tapi maknanya benar. Ya, maknanya benar. Artinya kalau seorang punya teman dekat, nanti hendaknya anaknya juga menjalin hubungan dengan teman dekatnya dan juga keluarganya. Nah ini termasuk bakti seorang anak kepada siapa? Orang tuanya. Jelas Bapak ya? Yang ini selesai. Kita satu hadis saja. Insya Allah besok pertemuan berikutnya bab baru. Ya, kenapa saya tidak lanjutkan hadis berikutnya? Karena bab berikutnya
tidak nyambung dengan bab ini, ya. Menyinggung tentang kunyah, bukan kunyah, nanti bab adab seorang anak dalam berjalan dekat dengan orang tuanya. Jalannya mana, depan, belakang, atau bagaimana? Ini kan nggak nyambung kan dengan pembahasan sekarang kan. Insya Allah yang ini, pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.